Nir, layarnya boleh di-full, Nir. Ayo. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 12, kelompok irigasi. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang irigasi yang beranggotakan dengan saya sendiri, saudara saya Brahma Prayuda, dan saudara saya lagi Miftahul Munir, dan saudara saya lagi Rojali Handika Aji, dan saudari saya Resi Angli Permatasari. Next. Istilah dan definisi dari irigasi. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Next. Jenis-jenis irigasi. Pertama itu ada irigasi permukaan. Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui bangunan pengambilan bebas. Dan yang selanjutnya itu ada irigasi dengan penyemprotan. Irigasi dengan penyemprotan biasanya dipakai penyemprotan air atau sprinkle. Air yang disemprot akan seperti kabut sehingga tanaman mendapat air di atas. Daun akan basah dan menetes ke akar. Selanjutnya itu ada irigasi pompa air. Irigasi pompa air diambil dari sumur dalam dan dinaikkan melalui pompa air, kemudian dialirkan dengan pipa atau saluran. Selanjutnya itu ada irigasi tradisional dengan ember. Di sini diperlukan tenaga kerja secara perorangan yang banyak sekali. Di samping itu juga pemborosan tenaga kerja yang harus menenteng ember. Kemudian ada irigasi tanah kering dengan terasiasi. Terasiasi dipakai untuk mendistribusikan air. Kemudian ada irigasi lokal. Sistem ini air didistribusikan dengan cara. Kemudian macam-macam jaringan irigasi. Next, lanjut. Macam-macam jaringan irigasi. Pertama itu ada jaringan irigasi primer. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Kemudian ada jaringan irigasi sekunder, yaitu bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada jaringan irigasi tersier, yaitu jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam peta tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang buk tersier, buk kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Next. Untuk memudahkan sistem pelayanan irigasi pada lahan pertanian, disusun suatu organisasi petak yang terdiri dari petak primer. Petak primer adalah kumpulan petak sekunder yang merupakan satu kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran primer yang sama. Dan selanjutnya ada petak sekunder. Petak sekunder adalah kumpulan petak tersier yang merupakan satu kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran sekunder yang sama. Kemudian selanjutnya ada petak tersier, adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama. Next. Kemudian
Pemaparan materi dari kelompok kami akan dilanjutkan oleh saudara saya, Brahma Prayuda. Kepada saudara Brahma Prayuda, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk saudara Febi. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Febi Andika mengenai klasifikasi dari jaringan irigasi. Adapun bangunan utama, bangunan permanen. Untuk semi teknis ada bangunan permanen atau semi permanen, bangunan sementara. Kemampuan bangunan dalam mengukur dan mengatur debit, jaringan saluran, petak tersier, efisiensi secara keseluruhan, ukuran. Oke, next. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan perencanaan irigasi, yaitu pembuatannya. 1. Peta layout jaringan irigasi atau tata letak, saluran pembawa dan saluran pembuang, daerah yang tidak bisa diairi, kampung, jalan raya, jalan kereta api, batas petak. Kedua, peta petak, luasan antara 50 sampai 100 hektar area. 3. Perhitungan neraca air. 4. Perencanaan saluran irigasi, pembawa dan pembuang. Profil atau potongan memanjang saluran untuk menentukan elevasi muka air. 6. Profil atau potongan melintang saluran untuk mengetahui galian dan timbunan. 7. Desain bangunan pemberian air, desain bangunan ukur, desain bangunan pelengkap. Oke, next. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan irigasi. Yang pertama, gambar tata letak dicek kembali dengan peta yang baru. Lokasi bangunan utama harus memperhatikan tinggi pengambilan dan peta situasi. Tipe-tipe saluran irigasi, saluran tanah atau saluran pasangan dengan memperhatikan kondisi tanah yang ada di lapangan. Kecocokan daerah yang bersangkutan untuk irigasi pertanian, batas-batas administratif, perhitungan neraca air dengan data-data daerah irigasi dan perhitungan kebutuhan air yang lebih cepat, pemilihan bangunan dan bahan-bahan bangunan, di antaranya pasangan, beton, dan lain-lain. Penyelidikan geologi teknik untuk bangunan utama dan apabila diperlukan untuk bangunan dan saluran. Penyelidikan model hidrologis, adanya pengukuran lokasi pada bangunan-bangunan khusus. Contohnya talang, sipon, dan lainnya. Oke, lanjut. Kebutuhan air. Adapun faktor-faktor yang menentukan adalah areal tanam, pola dan jadwal tanam, tata cara bercocok tanam, atau sistem golongan, penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, perkolasi dan rembesan, penggantian lapisan, air, curah hujan efektif, kebutuhan air untuk tanaman di sawah, dan efisiensi saluran. Oke, next. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.